Yesus, Kau yang termanis hidup ini. Tidak ada yang seperti Engkau di bumi, di langit, di sorga, di bawah bumi, dimanapun juga. Tiada yang seperti dirimu. I love you. GMS loves you. GMS mencintai, mengasihi. Nyatakan cintamu pada setiap pribadi, hingga setiap orang yang hari ini Kau jamah akan berubah. Berikan pada hamba-Mu kata-kata untuk bisa membuat kami semakin mengerti siapa dirimu di hidup kami. Sebab ketika kami memandang Engkau, bukankah kami akan berjalan di atas air? Ketika kami melihat-Mu, bukannya hidup kami akan berubah dari mulia kepada kemuliaan yang lebih besar. Beri kata-kata hikmat Tuhan, bukan fasih lidah manusia. Kata-kata yang membuat orang tercelingkan mata hatinya untuk mengenal-Mu lebih dalam. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Praise the Lord. Seharian ini penuh dengan wahyu Yesus Kristus. Saya juga ngambil dari kitab Wahyu. Dan khotbah saya bertema besar, Yesus yang sorgawi di kitab Wahyu. Ya, kita langsung aja. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai 10, semoga bisa selesai semua. Ambil catatan, kita akan belajar sesuatu. Ujung daripada pengajaran saya adalah aplikasi. Saya nggak pernah interested hanya memberi informasi. Goalnya selalu transformasi. Karena itu saya percaya Anda pasti akan mendengar suara Tuhan. Lembut berbicara kepadamu. Dan ketika kita memandang Kristus, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Ayat 5, kitab yang dimeterai dan anak domba. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jangan bingung ya. Saya jelaskan ayat per ayat, Anda langsung lompat ke episode ini. Saya sarankan Anda mendengarkan seluruh ibadah dari Kebaktian 1. Toh diunggah di YouTube, kan ada di sana di-upload. 1 minggu itu ada 7 hari. Jadi kalau hari ini ibadah 7 kali, 7 firman yang berbeda. Untungnya saya hanya khotbah 5. Nanti ibadah 2 terakhir adalah rerun. Tapi 2 minggu lagi Pastor Puji akan mencoba khotbah 7 kali. Good luck my friend. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Pastor Puji. Jadi kalau Anda cicil pelan-pelan, pengkhotbah tamu datang boleh jadi vitamin, tapi kalau gembala sendiri, dengarkan semua. Blessed are you, GMS Jakarta. Setiap minggu, semingguan itu Anda bisa cicil 1 hari sekali. Pasti bertumbuh luar biasa kehidupanmu. Tapi kita akan baca sekarang ayat 5, saya jelaskan dulu kemahatauan Tuhan, lalu langsung bahas tema ibadah, yaitu Yesus menerima doa dan pujian di sorga. Kita lihat adegan ini, ayat 5, Yohanes itu rohnya dibawa Tuhan naik kemari. Tuhan suruh naik ke sini. Dia melihat adegan-adegan yang tidak bisa dijelaskan. Wahyu tidak untuk dilukiskan, wahyu hanya untuk dijabarkan. Ada banyak perkara signifikan dalam kehidupan Anda, hal-hal praktis pula. Ayat 5 mulai, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Yohanes melihat seorang tua-tua, ini bukan malaikat, ya tentunya bukan Tuhan. Tua-tua di sini T huruf kecil ini bicara tentang seorang kudus yang sudah mati.
Kita tidak pernah tahu dia dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Pokoknya ada seorang dari tua-tua berbicara kepadaku, jangan kau menangis. Kenapa? Karena Yohanes nangis. Waktu dia dibawa ke sorga dalam pewahyuan, dia nangis karena tidak ada yang dianggap layak membuka gulungan kitab. Nggak ada yang tahu hari esok atau masa depan. Bukannya di sorga sudah dihapus tuh air mata. Jangan lupa loh, Yohanes masih di bumi tubuhnya. Jadi dia belum di dalam tubuh kemuliaan. Jadi dia sendiri bisa nangis. Yang lainnya nggak bisa sudah. Nanti kalau kita mati atau Tuhan datang kembali, kalau kita diubahkan dalam sekejap mata, kita pakai tubuh kemuliaan, satu hal yang kita tidak bisa lakukan adalah cry no more. Kita tidak bisa menangis lagi. Tidak ada lagi kesedihan. Bukankah itu good news-nya? Persisnya gimana saya tidak tahu, tapi saya tahu itu bukan halusinasi atau fantasi. Karena Alkitab itu benar. Alkitab itu kebenaran dan fakta Tuhan. Saya percaya dengan iman bahwa firman itu benar. Tapi Yohanes masih bisa nangis, karena Yohanes kan masih manusia nih, cuman rohnya aja mendapatkan trans atau mendapatkan pewahyuan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, tapi tua-tua ini ngomong begini, jangan kau menangis. Sorga itu tempat penghiburan ya, luar biasa ya. Don't cry. Kayaknya tua-tua ini kalau dia mati dari perjanjian lama, dia udah lama gak lihat orang nangis. Tapi ternyata di sorga orang juga tahu nangis itu apa, emosi tidak asing. Berarti di sorga kita nggak lupa loh. Ada banyak orang mengira bahwa di sorga itu kita pikun, nggak saling kenal, gentayangan, Casper gitu. Sorga itu saya nggak mau pergi. Buat apa kalau di dunia kita bisa pikun, di sana kita masih amnesia? Amnesia apa ya? Iya ya. Dan di sana masih demensia. Buat apa masih ada Parkinson? Tapi mereka ternyata masih ingat tuh tua-tua ini adalah seorang kudus. Entah siapa, pasti dia punya nama, anak seseorang di dunia. Dia diselamatkan, dia ikut Tuhan, namanya tertulis di kitab kehidupan, dia ada di sono. Dia bisa menghibur loh, jangan kau menangis. Dan dia gak heran, karena dia tahu Yohanes itu pendatang saja, waktunya belum tiba. Anda gak bisa masuk surga kalau waktumu belum tiba ya. Tetap diusir keluar. Itu bahasa Ibraninya gini, dan saya orang Surabaya ya, balio. Kembalilah, weja. No, jia itu di atas sih. Wecu. Sono, pergi ke situ. Tapi dia nggak diusir karena Yohanes punya misi, dan saya rasa apapun yang Tuhan lakukan, orang-orang kudus di sorga itu sangat aware, sangat tahu. Kita bisa baca aja dari ayat 5, saya bisa melihat dari adegan-adegan ini, saya bisa menerima banyak hal-hal praktis. Pertanyaan-pertanyaan saya, bukan praktis sih, bukan teknis ya. Bukan sesuatu yang 1, 2, 3, langkah 1, 2, 3, bukan. Tapi saya bisa langsung paham gitu loh, sorga itu kayak apa. What I'm looking forward to. Kita ini bukan punya agama loh, kita ini punya keselamatan loh. Jadi kita semua harus tahu, kita itu mengantisipasi sesuatu yang nyata, senyata sorga di depan sana. Alkitab memang tidak bicara secara detil terperinci, tetapi cukup pewahyuannya untuk kita hidup kudus hari ini. Jangan menangis. Lalu dia ngomong gini, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Orang-orang di sana itu semuanya ngefan sama Yesus. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda siapa lagi kalau bukan Tuhan? Yaitu tunas Daud, siapa lagi kalau bukan keturunan Daud, anak Isai itu, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Dia telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Latar belakangnya ada gulungan kitab, 7 materai, nggak tanggung, satu gulungan kitab. Tadi saya panjang lebar sebelum ibadah ini, saya jelaskan kitabnya seperti apa. Biasanya hanya 1 materai, ini 7. Berarti rencana hidupmu dan rencana Allah atas dunia itu ditutup rapat-rapat kecuali bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. 7 materai itu tidak bisa dijebol sama setan, nggak bisa dijebol sama profesor, kecuali profesor itu takut akan Tuhan. Tuhan akan wahyukan segala sesuatu, jangan kira kita langsung bisa memahami segalanya. No. Kalau Tuhan beritahu semuanya sama kita, nggak tentu kita ready hari ini. Udahlah, dengar sendirilah ibadah-ibadah sebelumnya ini, kan saya sudah jelaskan kenapa kita nggak boleh tahu segala sesuatu hari ini. Bahkan kenapa Tuhan kasih kita bahasa doa yang misteri, menyembunyikan doa terhadap diri kita sendiri yang mendoakannya. Bahasa lidah. Dan di sorga itu ada, si Yohanes melihat gulungan kitab pada tahta. Dia yang duduk di tahta itu bukan gulungan kitab. Ditutup 7 materai. Gak bisa lah dengan koneksi kita kepandaian, kepintaran, gak bisa. Karena selama hidupmu masih ada masa depan, kalau gak mati hari ini, Anda butuh Tuhan. Sungguhan. Biasanya orang kalau butuh Tuhan itu apa? Kapan? Kalau dia mengalami krisis.
Jangan pernah iman itu krisis manajemen. Mendingan pekerjaan, manajemen krisis. Kalau Tuhan, Anda punya nafas itu cuma seutas kapas. Ada suatu jurang yang kalau Anda sudah nyemplung ke situ nggak bisa kembali, itu bahaya. Saya nggak nakut-nakuti karena hidup kekal itu sesuatu yang nggak bisa diseberangi. Karena itu jangan pernah main-main sama ini. Selama Anda masih punya masa depan, Anda butuh Tuhan. Karena semua pengalamanmu di belakang tidak menjamin depan. Itu Anda akan menang. Makanya di sini dikatakan, kalau kamu mau menang, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Makanya orang Kristen kalau berdoa ya, tidak boleh, kita satu-satunya alasan kita boleh memancing dari masa lalu adalah dari Kalvari atau Golgota. Doa itu yang paling berkuasa itu bukan Tuhan, aku minta. Iya, supaya ada jelas Anda itu menunggu apa. Orang minta itu perlu bilang dia minta. Saya paling enggak demen ya, kalau kelihatan orang kalau enggak terus terang gitu loh, mau minta apa. Gini ya, kalau bisa sih boleh, itu ya bagus ya. Orang kok muter-muter ya. Bilang aja aku minta ini. Supaya dia jelas, saya jelas. Tuhan Maha tahu. Kenapa aku harus minta? Bukankah ada ayatnya, Bapa di sorga tahu apa yang kau perlukan. Sebelum kau memintanya, ngapain minta ya kan? Kita minta itu bukan supaya Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Kita minta itu supaya kita tahu. Aku minta Tuhan pernikahan yang bahagia. Nah, supaya tahu kan, goalnya happy marriage kan. Jangan selingkuh. Mana bisa bahagia kalau ada pihak ketiga. Kalau kita minta Tuhan, aku minta supaya nanti aku sukses pekerjaannya. Supaya kita ngerti apa yang kita kejar. Maka kita harus mempersiapkan diri kalau kita sukses gimana. Supaya kita tahu kalau kita sukses itu antisipasi. Jangan lupa. Dan supaya kita sukses kita tahu kalau kita dituntut rajin. Kalau kita ditekan, kita nggak apa-apa. Ini mungkin jalan suksesku. Kalau orang tahu apa yang dia minta, dia tahan. Minta itu pada Tuhan yang Maha tahu. Itu bukan karena Tuhan supaya Tuhan tahu. Tapi supaya kita tahu. Mesti jelas. Lu minta apa? Tapi doa yang lebih berkuasa, yang sama berkuasa dengan itu, maksudnya lebih berkuasa bahkan, doa itu kan tidak hanya minta, tetapi juga minta dengan iman. Nah, iman kita di mana dalam doa? Iman kita itu selalu bunyinya begini, Tuhan, bukan Tuhan akan, bunyinya selalu Tuhan telah. Aku klaim janji Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan yang kuminta. Harus gitu doanya. Itu bukan memanipulasi Allah, itu ada ayatnya. Yesus sendiri berkata, kalau kamu minta sesuatu percayalah itu sudah diberikan kepadamu, maka itu akan diberikan tepat pada waktunya. Kok aneh ya Tuhan Yesus ini kok pelin-pelan. Kalau kamu minta sesuatu, percayalah, jangan ragu. Jikalau seseorang bimbang dengan perkataannya, dia diombang-ambingkan. Tapi kalau kamu minta sesuatu, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan. Padahal yang kita minta di masa depan, belum kejadian. Belum keluaran. Kita minta itu masih di depan. Tapi Tuhan suruh kita, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Nggak salah cetak ini. Nggak salah ngajar nih. Bahwa kamu akan menerimanya kan. Bukan, bahwa kamu telah. Saya suka sekali kalau kita lagi nonton bioskop. Itu orangnya betul-betul niat. Studio 3 telah dimulai. Yang lama nggak ke sinema. Wah seru itu, telah dimulai. Wah tegas itu loh. Kalau di airport nggak tahu di Jakarta, di Surabaya, cing cui, nggak tahu ya, nggak ada ya. Oh lain kali ya. Di Surabaya ada cing cui, itu sangat tegas sekali. Doa itu mesti medok iman. Harus. Aku percaya Tuhan telah, padahal belum kejadian, belum keluaran. Tapi jangan asal klaim. Makanya itu doa paling berkuasa adalah doa dari firman. Kalau Anda klaim itu mana klausalnya? UUD Tuhan itu firman. Memang nggak bisa kita asal comot firman, kita main ambil gitu nggak boleh. Tapi kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita tahu bahwa firman itu untuk kita. Kalau kita doa sesuai dengan firman bahwa Tuhan telah. Aku percaya Tuhan telah. Tuhan telah. Itu berkuasa padahal Tuhan belum. Kita boleh memancing dari belakang kita.
untuk perkara-perkara yang Tuhan sudah beli dengan darah. Saya imani untuk ayah saya terima Tuhan itu, saya doa sejak tahun 92 karena saya lahir baru. Saya nggak mau tersisa satu keluargaku yang masih belum diselamatkan. Saya sering buka Alkitab saya berdoa sambil nangis. Alkitab saya terbuka di Kisah Rasul 16:31, barang siapa percaya kepada Tuhan seisi rumahnya diselamatkan. Saya terus bilang begini, aneh, itu saya masih baby Christian ya, masih bayi rohani. Tapi kenapa doa saya itu selalu dituntun sama Roh Kudus, bukan kesurupan nih. Tapi seperti selip lidah, tapi kok kesana terus. Terima kasih Tuhan, ayahku telah diselamatkan. Padahal belum terima Tuhan. Telah. Dan saya dengan itu saya nangis. Setiap kali saya berkata, ayahku akan diselamatkan, saya bergairah. Tapi waktu saya berkata, ayahku telah diselamatkan, padahal belum, saya tenang dan damai sejahtera. Doa saya bisa saya tutup dengan amin. 95 kejadian ayah saya terima Tuhan. Pada waktu tahun 95, ayah saya terima Tuhan, saya dulu punya satu nasar, saya bawa ayah saya terima Tuhan dulu baru saya cari pacar. Ya, karena bagi saya prioritasnya begitu. 95 saya tulis di sebuah, sampai sekarang masih ada di kantor saya itu, saya buat clipping-clipping sesuatu, dasar nganggur dulu. Dan saya tulis di sana ada orang pakai mobil gitu ya, kendaraan, laki perempuan, ada klonteng-klonteng apa namanya itu, kaleng-kalengnya just married, di platnya, nomor nopolnya. Terus saya tulis di sana, Philip 99. Saya akan menikah tahun 99. Saya menikah tahun 99. Saya bilang, aku telah menikah tahun 99. Nah, saya tahun 95. Kenapa saya diejek sama teman-teman saya? Siapa mau jadi lu? Siapa mau jadi sama lu? Siapa mau jadi? Siapa yang mau kawin sama pendeta? Ini. Saya bilang kalau nggak ada yang mau, Tuhan telah butahkan seorang wanita untuk mau sama saya. Jangan bilang sama istri saya. Dibutahkanlah dia. Saya seleranya tinggi, dia kurang. I love my wife. Saya berkata sama istri saya bilang, aku sudah tahu tahun 95. Ketika kamu tolak cintaku, saya bilang gitu, enggak akan. No one will take you from me. Kalau saya sudah bilang telah, yang lainnya baru kejar, saya sudah lampau. Ayo menang siapa? Lu kalau mau beriman, begitu. Iman itu kalau akan dulu, iman apa itu? Semua orang juga iman-imani, itu pengharapan. Iman itu telah. Coba lihat di sisi sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Jangan suruh Tuhan menang nanti, Tuhan sudah menang. Kalau belum percaya Tuhan sudah menang, jangan doa. Kalau Anda percaya Tuhan sudah menang ya, like father like son lah, berarti Anda juga sudah menang. Ini bukan faith movement ya, faith movement itu begini loh, ayo percaya sama Tuhan, BMW keluar, itu murahan lah. BMW minta apa? Emangnya Tuhan pesugihan? Atau mungkin BMW maksudnya bis milik warga? Nggak begitu, kita nggak beriman pada iman. Kita beriman pada Dia yang memberikan janji. Saya minta Anda untuk mengerti bahwa iman itu dalam prakteknya, dia percaya sesuatu yang telah dimulai, Coba bilang sama kanan kirinya, tapi jangan nyemprot ya. Ngomong sama kanan kirinya, Tuhan telah menang. Nah, puji Tuhan. Berbahagialah Anda yang sebelahnya bermasker. Nangkap ini ya. Kalau doa itu begitu, aku minta ini, terima kasih. Aku telah menang. Masuk rooftop juga sama. Saya berkaca, pada waktu nanti kita masuk, telah lunas. Orang berkata, sudah ada dananya. Nggak ada. Kalau nggak punya iman, nggak usah punya iman sekalian. Kalau beriman, berimanlah sekalian. Tapi jangan iman-iman doang. Iman pada iman itu manipulasi Tuhan. Tolong di backup dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tolong di backup sungguhan dengan kehidupan yang mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, apapun yang kau katakan, nggak dapat pun Tuhan harus tahu bottom line-nya. Ujung-ujung dalam-dalamnya. Sampai pada dasarnya, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, aku tidak bisa kemana-mana Tuhan. Engkau gak kasih ya, emangnya gue bisa apa-apa? Gue bisa apa? Gak bisa apa-apa. Tuhan gak kasih juga, aku tetap jatuh cinta sama Tuhan. I'm stuck on you. Seperti lagunya Lionel Richie, Stuck on You. I'm stuck on Jesus. What can I do? He doesn't give me this, He doesn't give me that. I still love Him. Tuhan tahu kok. Orang yang punya kasih,
nggak takut gagal. Makanya kasih nggak takut kasih nggak pernah gagal. Orang yang punya kasih gampang beriman. Makanya kasih, iman, pengharapan yang paling besar adalah kasih kan. Fondasinya kasih. Orang yang punya kasih itu nekat imannya. So saya jatuh ke bawah juga tetap cinta. Nggak takut saya, nothing tulus. Makanya orang yang nggak punya kasih susah beriman sama Tuhan. Imannya ada guilty-nya. Imannya tertuduh, Tuhan dengar nggak, gini-gini, nggak ngerasa benar. Saya ingin Anda untuk mengerti bagaimana Yohanes mengajarkan kita, kondisi di sorga itu mengajarkan kita gimana beriman di bumi. Baru satu ayat ini, saya nggak janji bisa selesai semua nih. Semoga Anda dapat berkat hari ini. Siapa yang di sini belajar sesuatu? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Jadi tua-tua itu di sorga bilang gini sama Yohanes, hey bro gitu ya. Karena di sana orang tak berusia, artinya mereka itu segala usia. Saya tidak tahu gimana itu aslinya nanti seperti apa, hanya Tuhan yang tahu. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda ditunjukkan, ada singa dari suku Yehuda. Dia sudah menang, dia layak buka gulungan kitab. Itu kalau dikasih drum udah bunyinya gini. Harusnya heboh ya, lagi heboh nih, heboh. Ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Dan keempat makhluk itu artinya di tengah-tengah malaikat. Dan di tengah-tengah tua-tua itu, di tengah-tengah orang-orang kudus yang sudah mati, bukan hanya malaikat sorgawi, berdiri seekor, are you ready? Kecewa, Yudas jual Yesus gara-gara itu. Aku kira kamu gagah perkasa yang akan bebaskan kita dari tentara Roma, penjajahan Itali. Banyak yang kecewa sama Yesus. Loh, kok mati? Mereka lari jalan ke Emmaus. Bukannya tadi advertensinya itu kan dahsyat. Lihatlah, ladies and gentlemen, here comes the Lion of Judah. Barongsainya udah keluar semua. Keluar, bukan seperti film apa itu yang Hollywood itu. Bukan, keluarnya be. Loh, ini dibohongin sama advertensi ini. Katanya singa dari Yehuda kok keluarnya bukan domba loh. Anak domba. Waduh, seperti telah disembeli lagi. Gimana ini? Saya kira singa kan, Mufasa. Wow. Anak domba, udah anak. Bukan hanya domba, anak lagi. Disembeli lagi. Let me tell you people, Jesus had not won, he hasn't won the world with force, but with love. Tuhan tidak memenangkan seluruh dunia dengan kekuatan, tapi dengan kasih. Power, izinkan saya ngomong bahasa Inggris dulu. Power spells humble, gentle. Yang namanya kuasa, ejaannya bukan K-U-A-S-A. Kuasa itu ejaannya lemah lembut dan rendah hati. Wah, cupu kata bahasa orang-orang anak-anak muda sekarang. Wah, apa itu? Kekristenan tidak lagi menarik kalau begitu. Sini tawarkan ini, situ tawarkan itu. Sini tawarkan jimat, situ tawarkan kesaktian. Yesus tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, apa-apaan. Do you know that persoalan kita boleh besar, tapi jawabannya lebih sederhana daripada yang kau kira. Jikalau hati kita itu mau nurut sama Tuhan dan hikmatnya, bukan pada hemat manusia, Anda akan terkejut bagaimana keluarga bisa pulih. Pernikahan bisa pulih. Bisnis bisa ketemu orang loyal. Anda akan terkejut. Saya tidak mengajarkan bahwa kita itu jadi orang yang lemah gemulai, lemah lunglai. Lemah lembut bukan kelemahan. Lemah lembut itu tahu batasnya. Memang betul Tuhan suruh kita punya patukan seperti ular, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya begini, yang namanya power itu sacrifice. Kalau Anda
memimpin sebuah perusahaan atau rumah tangga, pastikan Anda mengerti bahwa kuasa yang Allah berikan itu bukan untuk brutal force. Orang Kristen harus tahu batas. Ini tidak menjadikan orang Kristen jadi orang yang lemah, lunglai, gemulai, lemah, tidak berdaya di dalam dunia sekuler. Tidak loh ya. Ini mengajari kita batasan. Tuhan kita itu maha adil. Di perjanjian lama, di cerita raja-raja, dia pernah menghukum. Kadang dia menghukum Israel sendiri. Kadang-kadang dia menghukum bangsa lain. Tapi bangsa yang dia utus untuk menghukum Israel diberi kuasa. Tuhan kita itu bukan hanya punya kasih. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. You know you are worshiping a God that is not only loving, but He is all powerful, almighty. Dia bukan hanya kasih, tapi dia berkuasa. Babilonia dia utus. Diseretlah seluruh bangsa-bangsa. Tuhan sendiri yang berfirman lewat nabi, sehingga nabi itu dianggap pengkhianat. Lihat Babilonia. Semua orang itu dicatok pada hidungnya seperti fish hook, seperti pada ikan dalam kail pancingannya. Siapa yang tidak luput, karena aku memberinya dia kuasa untuk menghukum bangsa-bangsa, termasuk Yerusalem. Memang dia melaksanakan amanah Tuhan. Dia mendatangkan penghakiman. Allah itu punya instrumen kasih, Allah juga punya instrumen justice. Kalau Anda berada di tempat legal, misalnya Anda aparat, Anda tangkap orang, tangkaplah. Tidak bisa, permisi ya, gua tangkap lu. Nggak bisa, surrender. Mungkin diborgol. You have the right to remain silent. Kamu punya hak untuk diam. Semua yang kamu katakan bisa dipakai melawanmu di pengadilan. Saya beritahu, saya pernah sekali pada waktu saya khotbah di Amerika, puluhan tahun lalu ketika zaman-zaman Amerika pergi perang sama Irak. Bukan di gereja Indonesia, tetapi di orang-orang Amrik, di tempat-tempat redneck, sungguh-sungguh tempat-tempat orang-orang Amrik yang totok. Datang satu orang, dan dengan datang seorang, dia berkata, saya marinir, saya segera akan ke Baghdad. Pastor Philip, dia berkata, I see something, saya melihat sesuatu pada dirimu yang saya ingini. Saya melihat sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, jangan lupa, ini adalah kelompok baptis, dia bukanlah karismatik. Dia bisa ngomong begitu itu dahsyat, dan dia tentara. Nggak tinggi, ya, nggak termasuk tinggi lah kalau orang barat segitu. Dia datang ke saya dan berkata, I have one question, dia berkata. Dalam perang, saya pegang tembak. Should I shoot the enemy? Saya bilang, itu apa? Dia bilang, rencana saya. Anda sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk membela negara. Peduli amat politiknya apa? Weapon of mass destruction ada enggak? Udah enggak urusan saya. Pokoknya kalau Anda sekarang adalah sebagai tentara, Anda mengabdi kepada negara. Kalau memang ada musuh menembakimu, Anda tembak, itu bukan pembunuhan. Tapi jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan perkosa, jangan aniaya tahanan perang. Anda harus tahu batasnya. Anda adalah alat penghakiman yang diutus oleh sekutu. Kalau Anda pergi ke sana, sesuai dengan instrumenmu, tapi Anda tahu batasnya, bahwa ada satu titik Anda harus stop. Babilonia lain, dikirim ke Yerusalem, bukan hanya menawan mereka menghancurkan bait suci Tuhan yang suruh, karena mereka berzina di bait Allah. Tapi sejarah mencatat, mereka membelah, maaf ya, perut wanita hamil dibelah. Diambil anaknya di depan ibunya yang sudah hampir mati karena dibelah perutnya, kehabisan darah. Dipecahkan kepalanya di pinggir jalan. Dan ibunya mati syok. Jadi Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu lakukan itu, hai Babylon? Kamu akan dihancurkan oleh Persia. Aku suruh kamu menghukum bangsaku, bukan untuk bulan-bulanan, untuk kenikmatanmu. You must know you are my instrument of judgment. Kamu adalah alat penghakimanku. Tapi siapa suruh kamu main hakim sendiri? Lakukan sesuai dengan job deskripsimu. Jangan kurang, jangan lebih. Kamu tidak takut akan aku. Kamu akan dicucuk seperti ikan oleh bangsa Persia. Disitulah Irak jatuh, kalahkan oleh Iran zaman purbakala. You know that Tuhan punya code of conduct. Itu ada di nurani kita. Somewhere you need to stop. Somewhere you need to stop. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sekarang mengerti bahwa ada korelasi antara
lembut, power and love. Saya pernah sekali, saya lupa beritahu, ini Mandiri ini hanya terjamah. Pada waktu saya berdoa, dia lawat Tuhan, dia rebah. Dan juga beberapa orang-orang Amerika rebah, semuanya dilawat sama Roh Kudus. Itu bukan saya nggak ngapa-ngapain, sampai orang yang nggak percaya skeptis pun dia berkata, kok bisa begini? Akhirnya percaya, dia datang ke saya, kasih saya oleh-oleh. Tapi saya dak-dikduk untuk bawa ke Indonesia. Dia kasih saya peluru. Dikasih, tanda tangan, ini peluru saya, dia bilang. Mungkin dia sudah kedua kali ke situ atau gimana, nggak tahu, pokoknya dia kasih peluru. Dia bilang ini peluru kosong sih, tapi dikasihkan. Nah, saya nanti kalau sampai di imigrasi gimana, saya lupa saya bawa enggak. Dia kasih saya satu lagi seperti tanda penghargaan untuk dia itu dikasih ke saya. Kasih peluru, saya nggak pernah lihat peluru seperti itu. Wow, seru ini. Ya. Jadi waktu saya mau tidur, saya dengciu. Saya kayak bayangkan ini peluru, aduh ngeri ya, ini ngambil nyawa. Dikasih pendeta, ya sudahlah, marinir memang kadonya beda. Ya, jadi saya dikasih itu. Suatu hari saya pernah berbisnis, pulang ke Indonesia tahun 98, saya belum langsung nggak menjadi full timer. Saya pernah berbisnis 2 tahun sebagai modal saya untuk pelayanan berapa tahun ke depan. Tuhan berkati secara luar biasa menurut kapasitas kami. Dibanding mungkin banyak Anda, nggak ada apa-apanya. Tapi bagi kami yang mulai dari segitu, dahsyat sekali pertumbuhan itu sampai belum zamannya internet. Komputer itu sampai tembus, saya pakai tembok, itu chartnya itu sampai nembus dari papan itu saya harus gambar tembok naiknya seperti itu. Tuhan berkati di tahun 98. Tuhan memberkati saya. Waktu memberkati itu mulai staff banyak. Dan saya pertama-tama selalu mencari staff Kristen dulu. Karena lebih baik anak-anak Tuhan kasih kesempatan pada saudara seiman. Tapi terus terang saya bilang, Kristen tidak menjamin ya, bahwa performanya lebih bagus, bahkan jujur. Singkat cerita, dia merugikan perusahaan yang saya jalankan. Dan dia membuat, udahlah, pokoknya nggak bagus lah, tidak punya integritas. Saya tegur dan dia tahu bahwa saya ini siapa. Dan saya pelayanan juga sudah tahun 98 sampai tahun 2000. Waktu saya pelayanan, dia tahu terjadi lawatan Tuhan, bahkan di kantor kami terjadi lawatan Tuhan banyak. Dari 22 orang yang bekerja untuk kami pada saat itu, 21 terima Tuhan. Yang nggak terima Tuhan cuma satu ini, karena dia sudah Kristen. Oke, saya cari yang Kristen dulu, nggak gampang. Saya kasih kesempatan, harapan saya besar, ternyata dia malah justru yang nggak bagus. Dia kaget suatu hari, saya bilang sama dia, pack your stuff, ringkas barangmu, saya lay you off. Saya PHK kamu, saya kasih semuanya pesangon apapun sesuai dengan hukum. Go, you're not working here. Nangis, wah, janganlah, Pak Pendeta loh, baru panggil Pak Pendeta. Untung saya tinggalkan bisnis, kalau nggak gitu di 2 perahu susah. 2 perahu susah. Waktu dia nangis semuanya, saya cuma bilang sama dia, oke, tiba-tiba saya berubah udah, nggak jadi bosnya, saya jadi pendeta. Saya konseling, saya ngomong dia, kenapa kamu gini, oke, ya sudah gini, cara pandangnya gini, wah saya kasih firman, semuanya bagus, semua. Kasih doa dia tenang, saya tenangkan dia. Saya tentunya nggak sendirian karena dia wanita, saya ajak beberapa saudara saya untuk ngomong sama dia, untuk barengin saya pulihkan dia, doakan dia, lalu kita doa sama-sama, tumpang tangan, Tuhan Yesus dia tenang, damai sejahtera. Berarti nggak jadi ya di PHK, tetap jadi. Balik lagi bosnya, loh jadi, tadi itu saya pendeta, sekarang saya bosmu, keluar. Tapi saya tidak attack dia. Harusnya saya bisa habisi dia. Orang kayak gini mestinya tak penjara kalau bisa, kasih dia penjara berapa bulan lah, minggu lah minimal. I have to know my limit. Di mana saya bertindak dengan justice, di mana dengan emosi. It's between me and my God. Disinilah balancernya antara yang namanya singa dari Yehuda dan anak domba Allah. Waktu kamu menginjak-injak, kira kamu nginjak anak dombanya, keluar singanya. Jadi nggak jadi ya, kamu jangan manipulasi. Apa yang saya tadi doakan semuanya itu for free. Saya melakukan itu sebagai ministry. Sekarang, sorry, you pack your things. Sebelum sore ini, kamu keluar dari sini. Sebelum saya berubah pikiran, minta kamu kembalikan semua kerugian. Kong kali kong segala. Masa saya nggak tahu? Hari ini kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa dibodohi. Cerdik itu tetap perlu.
Tapi tulus dulu. Orang tulus itu gampang cerdik. Tapi kalau orang udah ular dari dulu, kapan bisa tulusnya? Bapak Ibu sendiri harus mengerti batasnya di mana. Karena di dunia sekuler ini, Anda butuh hikmat Allah di area abu-abu. Saya berdoa jemaat ini bertumbuh dalam kebijaksanaan. Firman itu praktis. Tapi saya tidak bisa ajarkan aplikasinya. Aplikasi itu nanti Roh Kudus. Tapi saya ajarkan prinsipnya. Kita tangkap bersama-sama. Apply this dan lakukanlah firman Allah. Amin. Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jangan salah baca. Ketujuh roh Allah. Roh Kudus ada 7? Tidak. Ketujuh roh Allah ini adalah simbolisme. Wahyu banyak memakai kata-kata simbolik. Kata ketujuh roh Allah itu bukan jumlah. Bicara tentang sifat dari Roh Kudus bahwa dia sempurna. Ketujuh roh Allah itu artinya the full power of the Holy Spirit. Urapan tanpa batas. Dan tentunya ini tidak bisa seorang hamba Tuhan punya. Ini milik Yesus saja. Yang punya ketujuh roh Allah hanya Yesus. Urapan tanpa batas. Urapan kita ini ada batasnya. Saya punya otoritas, itu terbatas dengan wilayah pelayanan saya. Apa hak saya bilang-bilang apa sama gereja lain? Yang punya seluruh gereja itu Tuhan Yesus. Tapi saya bukan gembala semua gereja. Saya gembala gereja yang Tuhan percayakan. Gak ada orang yang punya urapan itu tanpa batas, itu gak ada. Nah, nanti saya akan beritahukan aplikasinya. Bertanduk 7 lagi, otoritas penuh. Bermata 7 lagi. Makanya Yesus datang ke bait suci, diobrak-abrik gak apa-apa. Saya gak bisa datang ke gereja orang lain, saya obrak-abrik. Yesus bisa obrak-abrik gereja manapun juga semaunya. Gak ada satupun hamba Tuhan yang perfect authority. Tak ada. Makanya itu hamba Tuhan tidak boleh sombong. Dan juga tidak ada satu sektor pun yang punya segalanya. Seorang hamba Tuhan pendeta tidak boleh pegang uang dalam gereja. Uang itu diletakkan ke depan kaki rasul-rasul, bukan di bawah kakinya. Kisah para rasul Anda baca. Uang itu dipersembahkan, jemaat itu menjual propertinya, lalu mereka bawa hasilnya di Kisah Para Rasul gereja mula-mula, ditaruh depan kaki rasul-rasul. Tidak di bawah kakinya. Yang boleh membawahi apa-apa hanya Yesus. Segala kuasa telah Bapa letakkan di bawah kakiku. Hanya Yesus yang menyandang gelar itu. Coba lihat, uang keuangan gereja hanya mengikuti arah rasul. Rasul berkata, misalnya, Rasul berkata, taruh di depan kakinya, ke depan kakinya. Rasul berkata, 300 gereja 2030, that's where the money is going. Building, ini itu, kirim misionaris. Uang tidak ditaruh di tangan rasul. Kalau uang ditaruh di tangan rasul, disitulah permulaan permasalahan. Nggak boleh. Dan juga kalau ditaruh di tangan kami, nanti kami takut untuk melangkah. Karena nanti semua langkah kami itu selalu harus hitung-hitungan dulu. Waduh. Kalau kita terlalu mengatur soal dana gereja misalnya, maka kami tidak akan berani bergerak. Karena apa-apa hitungannya jalan, risikonya besar. Makanya kalau kami ini berkata, movement, kebangunan rohani, kami tidak pegang uang, makanya berani. Coba lihat ya, papa sama mama, kalau uangnya dipegangkan sama yang wanita. Papanya bilang, beli nih, beli rumah. Mamanya berkata, yang, ya. Kenapa? Hitungannya di tangan sang istri soalnya. Yang pegang uang lebih teliti, lebih hati-hati, lebih was-was. Nggak boleh, Rasul nggak boleh was-was. Nggak boleh. Tapi Rasul nggak boleh ngegas. Dia mau ngegas, dia harus tanya sama departemen keuangannya, ada nggak? Kalau nggak ada, dia berdoa, Tuhan suruh nggak? Jangan nekat. Tapi kalau semuanya ada, dimulai dengan yang ada, 5 roti 2 ikan, bisa ke ribuan proyek, 5.000 orang dapat makan. Paham maksudnya? Tapi seorang pengusaha dalam gereja, kalau mau ngatur arah keuangan gereja, disitulah masalahnya, berkat akan berhenti mengalir di gereja itu. Uang itu di tangan pengusaha, tidak di depan kaki mereka. Pengusaha tidak bisa tentukan ke kiri ke kanan gerakan Tuhan. Sekarang Anda lihat kan, tidak ada satu profesi yang lengkap, bukan?
Kita saling membutuhkan, Imam Ahmad Rajani. Oke, itu juga berarti tidak boleh ada pengusaha yang sombong. Bisa, aku bisa buka gereja. Wait, kakimu aja nggak diurapi kok mau ke arah mana? Tanganmu diurapi, bukan kakimu. Kakimu itu bukan kaki rasul. Seorang pendeta berkata, oh ini adalah, semua adalah hakku. Nggak boleh, nggak bisa. Paham maksud saya? Dari sini kita mengerti bahwa kita itu saling membutuhkan. Dari ayat ini, Tuhan menjelaskan bahwa yang punya 7 roh Allah hanya Yesus. Yang punya segala sesuatu. Yang punya 7 tanduk hanya Tuhan Yesus. Yang punya mata 7 hanyalah Tuhan. Berarti seorang hamba Tuhan tidak ada yang lengkap. Nah, apapun setiap orang Kristen tidak ada yang lengkap. No one owns the 7 Spirit of God except Jesus. You all only have one portion as I do. Anda dan saya cuma punya 1 porsi. Roh Allah itu bukan berarti Tuhan, bukan berarti Allah Roh Kudus dipilah-pilah jadi 7, paham maksud saya? Kita semua cuma punya 1 bagian. Sekalipun kita punya beberapa karunia pun termasuk 1 porsi di mata Tuhan. Itulah sebabnya gereja yang memecah belah jangan diikuti. Gereja kita tidak boleh kepo serang kanan kiri. Karena gereja kita ini pun tidak punya 7 roh Allah. Kita hanya bisa penuh Roh Kudus. Paham maksud saya? Tangkap ya. Ke-7 roh Allah bukan berarti gereja ini punya 7 roh kudus. Paham ya? Saya harus disclaimer terus supaya jangan ngawur nanti penafsirannya. Every church could only hit the maximum point that is being filled with the Holy Spirit. And being happy about it. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu orang Kristen yang bisa survive. Jadi saya kagum, ini sarkastik ya. Dengan orang Kristen yang berkata gini, aku gak perlu ke gereja. Nah ini orang Kristen brand yang baru lagi setelah pandemi. Aku gak perlu. Aku gak perlu. Aku bisa di rumah, nonton sendiri, bertumbuh sendiri. Jagoan, hebat. Pendeta aja gak punya 7 Spirit of God. You have the 7 Spirit of God. You can grow on your own. Satu-satunya yang bisa gitu cuma Yesus. Karena Yesus tidak perlu bercokol pada pokok anggur manapun juga. Yesus satu-satunya tunas yang Anda bisa buang sembarang kemana tumbuh pohon anggur. Yang lainnya kita harus bercokol. Kita harus berkolaborasi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Persekutuan saudara seiman. Kita semua harus berada dalam penundukan, dalam payung rohani sama-sama di bawah penggembalaan. Hanya Yesus, hanya satu pribadi tidak perlu digembalakan. Tumbuh sendiri. Tidak perlu dia itu melekat pada pokok mana-mana. Bertumbuh sendiri. Berbuah bahkan menjadi kebun buah-buahan. Only he who owns the 7 Spirit of God. Coba bahasa Inggrisnya, bukan the 7 Spirits of God. Itu majemuk. 7 Spirit of God. 7 roh, bukan majemuk dalam bahasa Inggrisnya, tapi tunggal. 7 roh Allah. Hanya Yesus yang punya takaran Roh Kudus sempurna tak terbatas. Jadi saya kagum sama orang Kristen yang berkata, I don't need a church. Makanya Amerika ambruk kekristenannya. Coba lihat sekarang, siang hari copet, masuk ambil tas, begitu saja bobrok luar biasa. Sekarang pun keluar satu law, satu hukum di California, sudah keluar atau belum ya. Bahwa kalau anak kecil ingin ganti gendernya, papa mamanya larang, papa mamanya bisa ditangkap, anak itu bisa diambil sama negara. Semua dimulai dengan once upon a time, suatu hari, orang Kristen di sana semuanya mulai keluar satu ide yang gila. We are Christians, namanya. But we don't go to church, we don't need. Kita tidak perlu saudara seiman. Seolah-olah setiap orang Kristen di sana itu Yesus. Cukup. Aku tidak perlu gereja, aku tidak perlu pengajaran, aku tidak perlu persekutuan saudara seiman, aku tidak perlu hamba Tuhan, aku tidak perlu gembala. Ngapain sih hamba Tuhan? Ngapain sih? Buat apa percaya hamba Tuhan? Lihat banyak yang jatuh, banyak yang gak sempurna, mereka pun buat salah. Betul. Jadi akhirnya alternatifnya apa? Nggak usah percaya deh sama mereka. Sama Yesus tuh langsung aja gua. Nah yang namanya gua itu lebih bagus tah sama hamba-hamba Tuhan yang pernah jatuh itu. Yang namanya gua ini, bukankah dia juga belum teruji? Luar biasa. Dia menghindari percaya sama manusia untuk percaya sama manusia yang lain, yaitu dirinya sendiri. Hebat. Orang itu pasti 100% jatuh. Orang yang berkata nggak apa-apa, aku cuma bisa nonton aja online udah beres kok.
nggak perlu saya bergabung apa-apa, tidak perlu bertumbuh sama apa-apa. Orang yang berkata begitu, sebenarnya sedang mengaku bahwa dia punya 7 roh Allah itu. Berarti orang itu sepangkat Yesus. Karena setahu saya, hanya satu yang tidak butuh siapa-siapa untuk tumbuh. Tunas Daud. Saya tidak bisa tumbuh tanpa siapa-siapa. Keluarga saya, sekalipun saya imannya boleh sempurna sama Tuhan pun, Vanessa, Jeremy, Warren tidak akan bisa tumbuh sehat dalam imannya. Dalam rencana Bapak tidak akan tergenapi semuanya kalau bukan mereka bagian dari GMS. Carilah gereja yang benar, tertanamlah, jangan jadi jemaat-jemaatan. Karena you don't have the 7 Spirit of God. Tandukmu tidak 7. Matamu tidak 7. Anda perlu spion kanan kiri, bukan? Saya bisa didik menurut saya nih. Ini menurut anak-anak saya. Kalau Anda tanya sama mereka parenting yang paling sempurna siapa, mereka pasti bilang papa mamanya, iya kan? Saya jujur ngaku, tanpa gereja yang ada di sekelilingku, gereja di mana aku bertumbuh dan keluargaku, yang numbuhkan gereja ini bukan saya loh. Saya hanya hamba di dalamnya, hamba setia gitu aja. Semoga Tuhan mandang saya setia. Yang numbuhkan Tuhan, termasuk dalamnya keluargaku ditumbuhkan oleh Allah. Tanpa gereja ini, separenting sesempurna pun parenting saya pasti kehilangan Jeremy, Warren, Vanessa. Pasti ada sesuatu yang big missing link, yaitu missing God dalam hidup mereka. Because Philip Mantova tidak punya 7 roh Allah. Mau orang mati bangkit pun, penginjil mana? Tetap you tidak punya tanduk 7, mata 7. You butuh spion kiri kanan. Tangkap ini ya, tangkap ini. Tidak ada satu pun profesi itu sempurna. Pendeta pun butuh. Pengusaha juga sama. Sikap ini kalau sampai iblis taburkan, itu caranya satu-satunya yang paling mutakhir untuk membuat Anda keluar jalur dan dimakan oleh singa. Seperti surat Petrus, singa mengaum-ngaum hendak menerkam Anda. Dia tidak bisa terkam langsung, Anda harus keluar dari kawanan, dia akan terkam. Jadi Anda harus mengerti satu hal bahwa ayat ini menunjukkan bahwa yang dilihat di tengah-tengah tahta itu oleh Yohanes, hanya ada anak domba yang disembelih itu yang bertanduk 7 dan bermata 7. Dan ke-7 roh yang diutus ke seluruh bumi. Oh haleluya. Anda belajar sesuatu? Amin. Waktu saya habis. Saya nggak bisa tepat janji. Jadi akhirnya cuma bisa selesaikan 2 ayat. Lumayan lah ya. Lumayan kan? Sampai ayat berapa tadi? Ayat 6. Oh haleluya. Kalau gitu kita gimana kalau ibadah ini gak usah diputus? Langsung terus. Khotbah sampai sisanya. Gimana ya, saya sampaikan ayat 7 gak ya? Setiap ayat ini dalam ternyata. Anda bisa mengerti. Karena kalau Anda lihat Yesus, Anda lihat diri sih. Saya kalau mau bercermin sama Tuhan, saya gak bercermin sama diri saya sendiri. Karena saya itu kalau nggak cembung ya cekung, bahayanya saya itu. If you mirror yourself with your soul, you are the most dangerous man. Kalau saya mau bercermin, saya cermin sama Tuhan Yesus. Saya langsung lihat diri saya sendiri, lebih kurangnya saya langsung nampak. Kalau saya mau bercermin, saya cermin dengan Anda. Wow, saya belajar untuk bisa mengerti tolak ukur saya seberapa. Saya berdoa supaya penglihatan Yohanes pewahyuannya, adegan di sorga itu membuat Anda semakin melihat di mana jalan kita salah, di mana jalan kita sudah pada relnya. Berjalan terus pada rel Tuhan. Dan ketika kita melihat bahwa Yesus yang punya 7 roh Allah, kita jadi mawas diri. Aku bukan Yesus. Coba katakan kanan kirinya, aku bukan Yesus. Bisa katakan gitu? Coba katakan lagi, berarti I need you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.